Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, hari ini berjumpa lagi dengan saya Ranita Rulia dalam podcast Harmoni. Nah, hari ini saya kedatangan tamu spesial, anak muda berbakat khususnya di musik dangdut. Katanya sekarang dia lagi mempersiapkan diri untuk ajang nasional. Telah bersama saya Muhammad Andra Fardani. Selamat pagi. Pagi, Kak. Gimana, seneng gak hari ini podcast di TVRI? Alhamdulillah seneng banget. Seneng karena banget ya? dari dulu pengen ikut podcast juga, Iya. akhirnya kesampaian. Akhirnya kesampaian. Gimana, katanya lagi nyiapin diri ya untuk ikut Iya. ajang nasional. Gimana? Iya. Ceritain dong, udah sampai mana persiapannya? Alhamdulillah persiapannya insya Allah sudah siap untuk ikut audisinya. Dan kemarin itu juga lagi persiapan, akhirnya bisa sampai ke sini juga, Kak. Alhamdulillah seneng banget. Persiapannya pasti nggak 1-2 hari ya? Iya. Dari kecil ya suka nyanyi dangdut? Ya dulu karena waktu SD itu sering diajak ibu untuk manggung, dari panggung ke panggung gitu. Ibunya ada job nyanyi, Andra pasti diajak kayak gitu, Kak. Oh, jadi mama tuh penyanyi juga, Iya, penyanyi dangdut. iya dulu. Papa juga tuh? Enggak, ayah cuma ngantar aja. Nganter aja. Terus jadi gimana proses latihannya? Maksudnya emang karena hobi gitu kan, dengar mama Iya. awalnya ya? Mm-mm. Terus tertariknya gimana? Tiba-tiba, pengen nyanyi-nyanyi dulu awalnya apa gimana? Awalnya itu nyanyi di rumah. Heeh. Terus waktu sekolah menengah itu beralih ke pop gitu kan, Kak. Oh. Sempat beralih ke pop, akhirnya sekarang balik ke dangdut lagi. Udah jatuh Alhamdulillah. cinta gitu Iya. ya. Emang jiwanya lagi di dangdut banget. Karena kan kalau misalnya ini kan Gen Z tuh sukanya pop biasanya, Iya. atau sekarang K-pop gitu ya. Tapi Andra memilih musik dangdut. Didukung nggak pasti ya sama mama sama papa? Pastinya didukung banget, Kak. Ikut les-les juga nggak? Kalau untuk saat ini belum. Belum. Oh, jadi Iya. benar-benar otodidak Iya, diajarin mandiri. mama ya? Iya. Terus kalau misalnya di rumah latihan ada komunitasnya nggak? Komunitas mungkin kita belajar bareng sama teman-temannya gitu ada. Ada ya? Ada. Oh, jadi ada komunitas yang di sana bisa belajar musik dangdut bareng Iya, gitu. belajar Ada coachnya bareng. juga ya pasti di komunitasnya ya? Iya. Oke, ingat gak dulu lagu pertama yang dinyanyiin Andra, yang Andra suka banget? Ingat gak? Kalau dulu itu yang sukain banget tuh lagu dangdut ya, Kak, Keranda Cinta. Iya? Keranda Cinta. Keranda Cinta. Oh, itu yang di aku follow loh. Aku belum follow tapi Iya. udah kepo ini Iya. Instagramnya Andra. Itu bukan sih yang Iya. dinyanyiin? Betul, Kak. Oh, iya, bagus loh, itu aku suka deh. Iya, Masya Allah. Oke. Jadi waktu kecil udah hobi nyanyi, terus ikut lomba juga nggak? Iya, tapi waktu itu lombanya karena ikut sekolah, jadi terbatas lombanya, Kak. Terbatas. Tapi banyak ya kalau pemirsa, ternyata Andra ini tuh kelahiran Jambi ya, Bungo ya. Bungo Jambi. Oke. Jadi di sana tuh banyak tapi ajang-ajang untuk pencarian bakat, lomba-lomba gitu kalau dangdut. Untuk saat ini udah berkurang, Kak. Udah berkurang. Makanya memilih untuk jalur nasional ya. Iya. Keren. Kelas berapa sih sekarang Andra? Alhamdulillah sudah lulus. Baru lulus. Iya, baru lulus makanya mau kemarin. berkarir di dangdut ya. Iya. Oke. Nah, selain itu Andra, apa nih tantangan yang Andra hadapi dalam latihan atau untuk berkarir di dunia dangdut? Kalau mungkin dari eksternal, Kak, itu diajain sama teman kadang. Masa anak muda nyanyi dangdut gitu kan. Ya, makanya waktu itu Andra sempat nurunin minat ke dangdut untuk memilih ke pop. Ya. Untuk ya kan nyanyi di kafe apa gimana gitu. Terus di pop Andra juga hampir 2 tahunan balik lagi ke dangdut. Suka dangdut ternyata emang. Main alat musik juga nggak selain nyanyi Andra? Untuk alat musik belum bisa. Belum bisa, tapi pasti nanti seiring waktu pengen juga Iya, belajar pengen ya. banget. Pengen banget. Tapi aku lihat juga Andra nih selain nyanyi,
MC juga ya? Iya, MC. juga, nge-MC apa aja biasanya? Biasanya tuh nge-MC di acara pernikahan, akad nikah kayak gitu Oh. Kak, resepsi pernikahan. Keren, masih muda, Iya. multi talent gitu ya. Oke. Terus gimana tuh Andra proses latihan dangdut kan susah ya. Kalau misalnya pop kan ya nadanya nggak yang bercengkok-cengkok Iya. gitu. Nah kalau misalnya dari kecil tuh kayak gimana latihannya sama mama? Tuh diajarin apa? Ada teknik-teknik khusus nggak sih? Gitu. Kalau sama mama mungkin latihan pernapasan itu kalau pagi itu disuruh lari terus sama mama kan. Terus juga Lari? iya lari setiap pagi tuh Oh, Kak. fisiknya harus kuat juga ya? Biar napasnya panjang kata ibu. Gitu. Iya. Terus selain itu apalagi ada teknik? Sama belajar cengkok. Cengkok. Iya, Gimana cengkok tuh kalau dan- belajar? Ada dasarnya nggak tuh? Kalau belajar cengkok tuh gimana? Mungkin nanti ibu gitu nanti Andra ngikutin. Oh, ngikutin. Iya. Mama tuh dari muda ya berarti ya? Penyanyi Iya. dangdut ya? Dari muda. Oke. Tuh selain mama gitu ya, inspirasi pertama Andra, siapa lagi, ada nggak artis-artis yang jadi inspirasi Andra? Kalau artis Andra ngefans banget sama Bang Faul Lida. Oh, Lida. Iya. Selain itu? Selain itu juga mungkin yang baru terbit ya kan, Valen. Oh ya, Iya. yang muda-mudanya Iya, ya. yang Gen Z. Oke, terus apa nih kesulitan Andra waktu latihan dangdut? Oh, susah mah, nyerah nih, cengkoknya susah gitu. Iya, dicengkok Kak. Iya. Iya, dicengkok susah banget pas latihannya itu. Terus mama gimana? Kayak ayo dong, harus bisa dong Iya, gitu. Diajarin terus sampai bisa ya? Diajarin terus sampai bisa. Karena kan dulu katanya mau pengen menuju nasional gitu, jadi harus bisa. Disemangatin sama Semangat. mama ya. Oke. Nah, kalau misalnya lagi manggung, grogi nggak? Dulu awal grogi banget Grogi. Kak. Jadi pertama kali naik panggung sendiri tuh umur berapa? Ingat nggak Andra? Waktu SMP. SMP? Iya. Ya gimana SMP. tuh? Itu Rasanya dulu itu di panggung mana? masih di panggung organ aja Kak. Iya. Itu kebetulan tempat saudara kan ada acara, jadi Andra minta disuruh ngisi, jadi Andra ngisi di sana. Itu masih awal-awal banget. Grogi, gemeter Iya, ya tuh ya gemeter, suaranya Kak. tuh. Lagu apa dulu? Inget gak pertama kali yang itu tadi? Dulu lagu dangdut sama campur lagu ini hip hop Jawa gitu. Iya. Oke. Terus selain latihan nyanyi, Andra juga diajarin nggak sama mama? Andra biar misalnya di panggung nggak gugup kayak gini nih, gitu. Iya, diajarin tentang percaya diri kita ya kan Kak, supaya nggak grogi gitu. Oke. Sekarang cerita ini kali ya, kalau misalnya ada nggak kejadian unik atau lucu gitu waktu Andra di panggung? Dulu waktu awal-awal manggung itu pernah kesentrum mic. Ya. Jadi mic-nya itu kan kabel Kak. Iya. Jadi pas waktu nyanyi itu tiba-tiba kesetrum. Jadi langsung Andra lemparin mic-nya. Iya. Dikira vibranya jadi nambah tuh ketika disentuh jeder gitu kan tenggorokannya. Enggak ya, jadi kaget malah Iya, kaget ya waktu malah. itu ya. Nah, terus Andra kan kemarin mulai nyanyi itu aktifnya SMP lah ya. Itu Iya. gimana tuh cara Andra untuk membagi waktu antara sekolah, terus harus nyanyi juga atau nge-MC juga Iya. gitu. Gimana tuh? Kalau untuk nyanyi itu misalkan ada job Andra ngambilnya di luar hari sekolah Kak. Oke, yang penting itu ya kayak mama, papa itu Heeh, ngedukung ya iya, perjalanan ngedukung. Andra. Nah, kalau misalnya ke musik dangdutnya sendiri, Anda lebih suka dangdut yang kayak apa nih? Ada yang kan melo gitu kan, Iya. ada yang ngebeat. Kalau Andra sendiri sukanya apa? Dua-duanya alhamdulillah suka Dua-duanya Kak. suka ya? Suka dua-duanya. Pernah bosen nggak, capek? Aduh pengen capek nih gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah, bener-bener kayak cinta gitu ya sama Iya. musik dangdut ya. Oke, kenapa? Kayak, aduh, apakah karena misalnya musik dangdut tuh ya musiknya ya Indonesia banget gitu, atau kenapa sih cinta? Menurut Andra musiknya itu asik, Heeh. seru juga untuk dipelajari kalau untuk dangdut. Dan itu juga kan musik Indonesia kan Kak, jadi harus dilestarikan kayak gitu. Benar, sebagai anak muda Indonesia harus mencintai budaya gitu ya. Iya. Nah, ke tema kita nih, menuju panggung nasional. Apa sih hal yang mendorong Andra tuh, aduh pengen banget sampai harus berkarir ke nasional gitu? Itu karena Andra pengen
ngebantu orang tua Kak, ya kan, ngebantu perekonomian. Jadi Andra tuh pengen lebih dikenal banyak orang juga. Jadi Andra pengen banget ke ajang nasional yang nantinya bisa dikenal banyak orang, masyarakat di sekitar kayak gitu Kak. Oke. Persiapan khusus untuk ajang nasional ini apa? Itu setiap hari latihan, Setiap hari latihan? non-stop, Non-stop? setiap hari Kak. Berapa lama tuh per hari tuh kalau nonstop tuh? Dari- berapa ya per hari tuh berapa jam tuh? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. 10 pagi sampai jam 9 malam, istirahatnya cuma makan dan sholat aja gitu? Iya, istirahatnya cuma makan sama sholat. Coachnya siapa sekarang Andra? Untuk saat ini belum ada coach. Andra latihan bareng teman-teman. Keren. Tapi nanti kadang mama menilai kayak gitu. Ini kurang pas kayak gitu. Nanti diarahkan kayak gitu. Mama, jadi setiap latihan mama mendampingi terus Iya, ya? setiap latihan mama mendampingi. gitu ya. Nah, sejauh ini gimana dukungan? Anda kan dari Jambi ya, sejauh ini gimana? Ada dukungan dari pemerintah, selain dari keluarga gitu? Kalau dari pemerintah mungkin ada Kak. Karena alhamdulillah kan Andra kemarin ikut Paskib juga. Iya, keren Nah, banget itu. Itu kan ada yang pengurusnya itu kan dari pemerintahan. Jadi Andra bener pas itu ketemu, diminta kan, Andra harus ikut Andra kayak gitu. Buat lebih maju daerahnya kayak gitu. Lebih baju daerahnya ya. Berarti nanti kalau misalnya udah ke Jakarta bakal kangen ya? Bakal kangen Kak. Apa hal apa yang bakal Andra kangenin? Makanannya pertama, atau masakan temen-temennya ibu. gitu, masakan ibu. Masakan ibu yang dikangenin. Terus mungkin juga saudara, teman-teman di sekitar yang mensupport Andra kan Kak. Betul. Apa Pak masakan mama paling enak apa? Kalau misalnya jauh nanti pasti kangen ya. Apa tuh Iya. yang paling bakal Andra kangenin? Kalau masakan dari orang tua itu sambelnya. Sambel itu Indonesia enak banget. bener ya? Iya, Indonesia banget enak. Pakai kerupuk nggak tuh sambelnya? Harus makan pakai kerupuk nggak? Enggak, Andra lagi ini nggak boleh makan yang berminyak. Ya Kak. Apa aja tuh makanan selain yang berminyak, apa aja nggak boleh kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, lagi fokus nih? Yang nggak boleh itu gorengan, terus es itu nggak boleh banget Kak. Jadi persiapan ini sebelumnya itu hampir sebulan lebih tuh minumnya air hangat terus setiap pagi, setiap makan gitu Kak. Supaya suaranya nggak terganggu ya Kak. Wah, nggak, padahal itu enak-enak semua ya, Iya, gorengan, enak-enak semua. es krim, aduh, tapi nggak apa-apa, itu kan sebuah usaha ya untuk Anda betul, bisa nantinya berprestasi juga berkarir di nasional. Nah, kalau Mama sendiri, orang tua lah ya, pesan-pesannya apa nih untuk Andra yang lagi berjuang untuk ke ajang nasional? Kalau pesan dari orang tua itu harus percaya diri Kak, jangan mudah menyerah, terus juga selalu beribadah, terus attitude itu nomor 1 Kak kalau orang tua nyuruhnya. Betul. Ya, di mana bumi berpijak di situ situ langit langit dijunjung, benar ya, betul, harus Kak. tetap beradab, Iya. sopan santun itu yang diutamakan Andra ya, keren. Andra, selain ajang yang mau Andra ikuti dalam waktu dekat ini, sebelumnya ada ajang-ajang apa lagi yang pernah Andra ikutin? Andra sempat ikut ajang nasional pas waktu skala menengah itu FLS 3N. Alhamdulillah dapat juara 1 di kabupaten. Terus lanjut ke provinsi karena ada kesalahan teknis jadi nggak lolos di provinsi. Oh, nggak apa-apa kan, jadi pelajaran Iya, biar jadi Andra pelajaran. semakin baik gitu ya, semakin baik latihannya, semakin Iya. sedikit makan gorengannya. Oke, Andra gimana nih sejauh ini, ada nggak yang misalnya kritik atau saran untuk Andra nih gitu kan? Banyak nggak nerima kritik atau gimana? Kalau kritik yang membuat Andra lebih maju itu bakal Andra terima Kak. Tapi misalkan haters ya kan, ada emang? haters banyak banget Kak. Masa? Hatersnya. Iya. Kenapa? Hat- Ada juga ya ternyata. Iya, haters. Jadi kalau haters lagi ngejelekin Andra atau ngeritik yang jelek buat Andra, itu Andra jadikan buat semangat gitu. Nggak Andra bikin jadi nggak percaya diri, jadi gimana gitu nggak Kak.
malah membangun Iya, Andra malah untuk lebih semangat, ya gitu Kak. ya, lebih ingin menunjukkan enggak kok kenapa harus benci gitu Iya. sama Andra gitu ya, orang berprestasi gitu kan. Nah, terus harapan Andra sendiri targetnya nih 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan apa nih kira-kira target-target Andra? Harapan Andra untuk tahun ke depan itu sudah dikenal banyak orang. Amin. Terus juga bisa ini Kak, mengumrahkan orang tua. Amin ya Allah, amin. Itu harapan Merinding Andra ya. sampai iya, karena insya Allah dengan niat yang tulus apapun itu bisa tercapai Iya, gitu ya Kak. Andra ya. Oke. Lalu selain nyanyi, Andra tuh pengen nggak nantinya mungkin jadi pencipta lagu, komposer di dangdut? Ada nggak kepengen kayak Pengen. gitu? Pengen. Pengen banget. Pengen banget. Iya, Kak. Diasah terus, Iya. dilatih terus gitu ya Andra ya. Siap. Nah, balik lagi nih, Andra ini kan Gen Z gitu ya. Pendapat Andra tuh gimana sih tentang musik dangdut di era Gen Z gitu? Kan sekarang banyak tuh dangdut yang dicampur gitu ya. Iya. Dicampur-campur kayak gitu. Menurut Andra kayak gimana? Andra suka nggak? Atau misalnya suka ya udah deh original aja, dangdut aja gitu. Mungkin kalau untuk dangdut klasiknya itu bagus, suka Kak. Makin zamannya kan tahunnya makin maju gitu, ada yang sudah dicampur dengan modern, jadi kontemporer gitu Kak. Jadi cengkoknya nggak seklasik dulu lagi gitu. Jadi maksud Andra kayak tetap harus yang Dangdut. yang asli Iya, gitu ya, tapi bagus juga kalau misalnya Dikombinasikan dengan dikombinasikan. cengkok kontemporer. Iya, oke Andra. Andra belajar apa lagi nih selain mendalami nyanyi tentunya ya, belajar koreo juga atau public speaking juga untuk menghadapi ajang nasional ini gimana sejauh ini? Andra sambil ini Kak, olahraga juga, Olahraga. volleyball, biar Volley. pernapasannya juga bagus. Iya, oh. Jadi kemarin juga Karani tuh sempat ngobrol gitu ya sama Iya. ketua kerukunan dangdut Palembang. Katanya dia tuh anak-anak yang di bawah itu juga olahraga katanya. Jadi emang olahraga tuh benar-benar berpengaruh gitu ya, Iya, Andra untuk ya. fisik kita Kak. Untuk fisik kita. Oke. Kalau misalnya nanti sukses gitu, akhirnya ke ajang nasional berkarir, wah gitu kan. Apa yang ingin Andra ucapkan untuk mama papa Andra? Andra pengen ucapin terima kasih udah mensupport selalu Andra dimanapun Andra berada. Terus juga membantu mengembangkan bakat-bakat Andra dari yang olahraga, terus juga nyanyi, semuanya itu didukung. Pokoknya orang tua tuh ngikut apa kata Andra, dan nanti kalau nggak cocok juga bakalan di komen sama orang tua. Oke. Ada kalau misalnya kita ingin menggapai sesuatu tuh kan terkadang ada ketakutan gitu ya, kayak Iya. kekhawatiran. Kalau Andra apa sih kekhawatiran yang paling Anda rasain ketika untuk berajang di nasional ini? Kayaknya ini udah umum ya Kak. Pasti takutnya kita gagal, nggak bisa menggapai kayak gitu Kak. Takutnya kayak gitu nanti membuat orang tua kecewa kayak gitu. Tapi alhamdulillah nanti apapun hasilnya diterima sama orang tua. Oke. Sejauh ini perjalanan hidup Andra untuk menggapai cita-cita itu menurut Anda sendiri sulit atau mudah? Sulit. Pak. Dari istilahnya di kabupaten Iya, gitu ya, terus ke ajang kota gitu, ke provinsi, dan sekarang ke nasional Andra ya. Apa sih apa yang menurut Andra ketika nanti udah di nasional tuh kan terkadang ada rasa sombong gitu ya, kebanyakan orang kan kayak gitu. Iya. Andra tuh gimana tuh untuk menahan diri biar tetap rendah hati, menjadi Andra yang sederhana gitu? Ada nggak kira-kira gimana ya nanti gitu? Andra harus ingat Andra yang dulu Kak. Oke. Perjuangannya seperti apa, ya kan? Jadi nanti tiba-tiba kalau udah ke nasional terus sombong itu menurut Andra Enggak ya. nggak fair Kak. Oke, ya ini Andra Harus kelihatannya tetap memang rendah rendah hati. hati Iya, gitu Kak. ya anaknya ya. Insya Allah selalu dilindungi Iya, Allah juga ya amin. dalam perjalanan Anda berkarir di nasional. Nah Andra, ada pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman Andra nih, anak-anak muda yang lagi nonton podcast, khususnya yang pasti suka musik dangdut, ada nggak nih pesan-pesan untuk teman-teman Andra? Buat anak-anak muda yang ada di Indonesia,
jangan malu untuk berkarya dan menyebarluaskan, melestarikan seluruh budaya yang ada di Indonesia, Kak. Karena itu budaya dari kita untuk kita juga. Oke. Nah, kalau Andra sendiri, apa harapan terbesar Andra untuk industri dangdut di Indonesia? Harapannya Andra dapat memajukan dangdut terus, Kak. Iya, siap. Nah, selain kemenangan, apa aja yang Andra ingin gapai gitu? Selain kemenangan di kompetisi nasional nanti, apa yang Andra ingin gapai? Yang Andra ingin gapai itu pengikut dari medsos Andra. Oke. Iya, Andra pengen dikenal orang banyak gitu, orang. Kak. Oke. Iya. Karena Andra juga anak muda berprestasi yang mengembangkan budaya gitu ya, yang ingin Iya, Kak. memperkenalkan budaya, baik dari budaya daerah maupun dari musik dangdut itu sendiri. Nah, terakhir pesan-pesan dong untuk masyarakat biar tetap mendukung Andra nih, yang lagi mempersiapkan diri ke ajang nasional, dan ketika sudah di ajang nasional, boleh sampaikan pesan-pesannya? Pesan-pesannya supaya terus mendukung Andra untuk maju, supaya Andra tetap percaya diri, mendapat dukungan dari semua masyarakat, dari semua saudara Andra, dan juga dari teman-teman Andra. Oke, senang sekali hari ini ngobrol sama Andra. Nah, kalau misalnya di kompetisi itu gimana? Udah banyak yang kenal, udah berteman atau gimana nih? Alhamdulillah udah dapat teman dari medsos. Medsos yang sama-sama ikut kompetisi itu Iya, ya? sama-sama ikut audisi juga. Nanti ketemu dong nanti di Jakarta mungkin. Iya, insya Allah ketemu. Mau latihan bareng ya? Iya, sekalian. Bisa jalan-jalan bareng juga tuh ntar di Jakarta gitu ya, jalan-jalan. bisa main bareng. Ya pokoknya harus memperluas link gitu ya, menambah teman. Oke. Gimana tuh beda lingkungan di kompetisi daerah gitu ke nasional? Kalau di nasional itu mungkin lingkungannya lebih mencakup luas ya, Kak. Banyak teman-teman dari daerah-daerah lain gitu kan. Kalau di daerah kan mungkin dari teman-teman setempat gitu ya kan, Kak. Jadi seperti itu. Oke. Andra, boleh nggak Andra? Tadi lagu pertama yang Andra suka? Keranda Cinta. Keranda Cinta, boleh dong dinyanyiin sedikit di podcast Harmoni hari ini? Iya. Kelamnya malam, lukisan cintaku penuh cerita yang kelabu. Walaupun telah lama hanyut ditelan masa, tapi terkadang menyiksaku. Wih, keren sekali Andra. Wah, sebelum berajang nasional udah nyanyi dulu di podcast TVRI, karena nanti pasti kalau udah nasional bayarannya mahal ya. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Ada nggak perbedaan teman-teman Andra atau masyarakat tetangga-tetangga Andra dari Andra sebelum mau ikut ajang nasional sama sebelumnya? Ada nggak perbedaan tanggapannya? Kalau sebelumnya itu mungkin teman-teman Andra sama masyarakat setempat itu masih cuek ya kan, Kak, dengan Andra. Terus mungkin dengar kabar Andra mau ikut audisi, mau ikut ke ajang nasional, itu masyarakat tempat dengan teman-teman itu lebih banyak mensupport Andra. Alhamdulillah, banyak yang mendukung Andra juga. Oke. Ada nggak lagu dangdut yang lagi mewakili perasaan Andra? Ada nggak nih lagu dangdut yang lebih kan perasaan tuh harus kayak bahagia atau sedih gitu aja. Ada nggak nih lagu dangdut yang mewakili perasaan Andra belakangan ini? Ayo. Andra lagi seneng aja, Kak. Lagu apa tuh? Lagu upbeat mungkin. Lagu dangdut upbeat.
Ya. Kenapa lagi penuh semangat ya Iya, soalnya? energik dia kan Kak. Jadi buat Energik. kita jadi bahagia, seru Bahagia. gitu Kak. Iya, apalagi tiap hari olahraga ya. Iya. Jadi cocok tuh sambil olahraga Sambil dengerin dengerin lagu musik. dangdut, iya. Apalagi yang upbeat kan. Terus kalau misalnya goalsnya ke depan, apalagi nih Andra? Selain tadi ikut ajang nasional tentunya ya. Kan baru lulus SMA kan Andra? Atau mungkin ada goals ingin kuliah atau apa? Ya, Andrew juga ingin melanjutkan kuliah juga Kak. Supaya tetap mendapatkan pendidikan untuk kedepannya gitu Kak. Mau jurusan apa rencananya kuliahnya Andra? Rencananya Andra ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, Iya. cocok sih Iya. ilmu komunikasi ya. Public speakingnya udah bagus, Iya. multi talent juga nih Andra nih. Aduh, Andra ada lagi nggak nih yang pengen Andra sampaikan mungkin untuk teman-teman Andra yang kemarin berjuang bareng ke nasional tapi belum ikut nih ke nasional. Iya. Buat teman-teman Andra yang belum berhasil ikut audisinya itu masih bisa untuk tahun depan dan tahun kedepannya lagi itu masih bisa digapai Kak. Pokoknya jangan menyerah, gali referensi terus untuk semuanya. Oke, siap. Terima kasih Andra Yeah. hari ini ngobrolnya di podcast Harmoni. Nah pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Andra hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya untuk tetap berkarya dan berprestasi. Pemirsa, saya Ranta Rulia dan seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.